Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo Kesawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Oke guys, it's been a while ya, udah hampir seminggu nih gue nggak bikin video ya kan. Tapi terang aja, abis ini pasti bakal ada banyak video lagi karena abis ini gue bakal bepergian dan gue pasti bakal banyak ngevlog gitu ya. Tapi singkat cerita, kemarin kan gue bikin top 5 sepatu versi gue ya, top 5 sepatu versi gue untuk lo pergi ke kampus gitu kan. Jadi gue kasih rekomendasi nih sepatu-sepatu yang menurut gue tuh oke banget, cocok banget dan sesuai dengan harga atau kantong pelajar lah gitu ya kan. Tapi itu brand luar gitu. Gue kemarin tuh kalau nggak salah ada Nike ya, obviously Nike. Ada Puma, ada Vans, Converse, sama satu lagi tuh gue lupa tuh apa tuh ya. Ya pokoknya itulah ya. Tapi sekarang orang-orang pada nanya, "Bang, kira-kira bisa nggak bikin yang lokal gitu?" Nah, kalau yang lokal ini sih pasti bisa banget gitu kan. Tapi jujur susah banget. Susah dalam arti begini. Gue tuh ya ada banyak lah brand-brand lokal kan udah pastinya gitu kan. Dan ya gue belum nyobain semua brand lokal gitu. Tapi tentunya ada beberapa brand lokal yang dari dulu tuh konsisten terus ya kan. Mereka selalu ngerilis terus brand model-model baru dan juga memang kualitas terbukti dan lain-lain, sizingnya juga lengkap gitu ya. Menurut gue sih itu yang paling penting ya, karena menurut gue problemnya brand lokal sekarang adalah tuh nggak banyak brand lokal yang bisa bikin sepatu tuh sampai 47, 48 gitu-gitu kan. Apalagi yang size-size kecil-kecil banget tuh kayak 36, 37, 35 gitu kan. Nah ini gue sih coba untuk bikin nih top 5 versi gue ya kan, untuk khusus brand lokal. Tetapi juga ada yang memang apa ya, bisa dibilang juara harapannya lah gitu ya, karena kayak honorable mention gitu, karena gue nggak bisa ngefit di top 5 ya, tapi at least top 5 yang gue sekarang mau kasih tau ke kalian ya, setidaknya tuh adalah sepatu yang bener-bener memang populer banget lah di semua kalangan gitu. Oke, jadi kalau kemarin kan gue kan pakai GOAT sama StockX ya untuk kayak ngasih lihat harganya. Nah ini kan di Indonesia kan sebenarnya tidak ada ya apa yang mirip dengan GOAT atau StockX. Paling deket yang kita punya itu Kiki Avenue, tapi Kiki Avenue juga katalog brand lokalnya pun juga nggak banyak gitu ya. Jadi gue gunakan platform Tokopedia. Nah, Tokopedia tentunya udah pasti jadi salah satu portal terbaik buat kalian nyari-nyari brand-brand lokal tentunya ya. Gitu. So, jadi untuk urutan kelima, kita langsung aja. Urutan kelima adalah Ventela. Udah pasti lah ya, Ventela ini bener-bener salah satu sepatu vulkanisir atau sneakers yang memang bener-bener affordable banget, dan mereka juga memiliki kualitas yang bener-bener oke banget dan gampang banget didapetin gitu ya. Yang gue bingung sebenarnya tuh adalah Ventela itu tuh gue nggak tahu ya, mereka tuh sistemnya tuh bukan kayak direct to consumer gitu kayaknya sih, karena gue tuh nggak pernah lihat atau nggak pernah nemu official store Ventela di Tokopedia gitu. Mungkin lo bisa langsung ke Instagramnya gitu, atau gue nggak tahu ya. Tapi kalau di Tokopedia, kalau misalkan memang dia punya official punya toko di Tokopedia, harusnya mereka dapetnya yang centang ungu gitu, official store seperti ini. Tapi ini di sini adanya sepatu lokal ID, bukan Ventela gitu. Nah itu gue rada bingung tuh. Makanya gue gak tahu nih apakah mereka sistemnya itu lebih ke B2B gitu ya, bisnis ke bisnis gitu. Jadi bagi orang yang mau nge-resell, jadi distributor gitu-gitu, apakah sistemnya seperti itu gue gak tahu. Tapi baik lagi, Ventela udah pasti menjadi salah satu rekomendasi top 5 gue, urutan kelima ya kan. Yang paling populer ya untuk saat ini ya, kalian sudah tau lah, either yang model kayak Converse nih, yang Ventela Ethnic nih. Tetapi sih gue sih daripada kalian beli yang mirip kayak Converse, mendingan kalian beli Converse kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen tetap beli Ventela, ya udah pasti kalau gue rekomendasiin kalian buat beli yang Ventela public nih ya, yang batik public low atau public high, kan tergantung kayak kalian pengen kayak gimana gitu ya. Dan selain itu juga mereka ada yang kayak model yang rada mahalan dikit nih, 350 ribuan nih, yang Ventela Reborn tuh, yang kayak ada apa tuh, ada bagian belakangnya lagi ya, kayak yang dibikin Never to Lavish waktu dulu gitu. Harganya juga pokoknya sih oke-oke banget. Ini ada yang Ventela collaboration sama Gading Marten nih, sama Evil juga. Tuh ini yang Ventela public yang high gitu-gitu. Wah ada banyak banget lah intinya. Kalau buat soal kualitas sih gue nggak perlu ngejelasin lagi ya. Ventela itu kalau soal kualitas sih gila banget sih. Mereka bener-bener bagus banget gitu ya, untuk harganya apalagi gitu. So ya untuk top 5, untuk yang kelima gue bakal kasih
place ini untuk Ventela, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, tenang aja guys, gue nggak fokus ke sneakers doang, ya. Gue nggak fokus ke sepatu Keds, tapi gue fokus ke hampir semua tipe sepatu lah, gue coba lah gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Brodo. Nah, Brodo ini sih sekarang dia udah bikin sepatu-sepatu vulkanisir, sepatu-sepatu kapsul yang model-modelan kayak semi-semi formal, semi kasual. Tetapi setahu gue tuh dari dulu mereka memang roots-nya itu adalah signature-nya mereka tuh adalah ya sepatu-sepatu kulit seperti ini. Ya kan, ini ada contohnya, ada Brodo Alpha E Dark Chocolate nih ya. Sizingnya juga dia lengkap banget dari 39-47. Jadi kalau misalnya kaki kalian besar sih no problemo ya. Harganya juga benar-benar masih affordable banget ya, angka 400 ribuan ya, walaupun ini diskon ya. Kita coba lihat nih office store-nya Brodo ya kan. Dia ada yang ya ini bagian sneakersnya nih ya kan. Ada yang versi yang vulkan nih, yang khusus yang vulkanisirnya. Ada yang sendal juga nih kalau kalian butuh sendal, tapi gue yakin sih kalau misalnya kayak ke kampus kalian nggak boleh pakai sendal sih. Gitu ya. Tapi ya memang signature mereka tuh adalah ya di boots gitu, sepatu-sepatu kulit seperti ini. Dan memang menurut gue sih kalau buat sepatu kulit itu cocok juga buat dibawa ke kampus gitu kan. Karena rata-rata banyak orang yang mungkin make itu kayak celana jeans yang straight fit atau apa slim fit gitu digabungin sama flannel ya kan, terus pakai flannelnya dikancingin maksudnya kancing buka satu terus digulung ya kan, pakai messenger bag selempang warna kulit gitu, lo udah tipikal anak kampus banget sih gitu. Tapi ya Brodo sih gue sih oke banget ya kalau buat yang boots seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapetin barang atau model yang kalian mau gitu ya untuk boots ini, gue ada satu rekomendasi lagi. Rekomendasi adalah Pete. Gue nggak tahu namanya Pete di pronuncia Pete atau Piede gitu ya. Pete Leather Goods. Nah ini gue baru banget tahu tentang brand ini sebenarnya sih, karena kan gue memang lagi coba untuk ngulik-ngulik lagi nih ya kan. Untuk sepatu boots di Indonesia ya, ini gue jelasin sedikit gitu ya. Dari pengalaman gue nyari-nyari gitu, sepatu boots itu produsen-produsennya tuh gak banyak yang bikin sampai size 45-47 di harga 500.000 ke bawah. Kalau kita ngomongin kayak yang di harga 500 ke atas pasti banyak banget, karena banyak yang made to order gitu, kayak Sagara Bootmaker tuh salah satu sepatu kulit yang bener-bener bagus banget ya, harganya udah jutaan banget, udah sekitar 7 jutaan, tapi mereka bisa bikin custom gitu ya. Terus juga ada Napa Milano juga 800 ribuan tuh. Kalau buat yang di bawah 500.000 tuh gue nggak banyak dapetin sepatu yang bisa nyediain size dari 38 sampai 47 tuh jarang banget gitu. Nah, Pete Leather Goods ini adalah salah satu yang sekiranya tuh nyediain size-size yang lumayan besar gitu ya. Misalkan nih kita coba cek nih kayak sepatu boots mereka tuh rata-rata tuh dari 39 sampai 45 gitu. Jadi masih oke lah, walaupun mereka nggak sampai 47 ya, tapi ada pasti beberapa lagi yang lain yang mungkin gue belum nemu aja yang menyediakan size sampai 47 gitu, karena gue pengen list ini tuh bisa di reach oleh siapapun gitu ya, nggak cuman yang size 44 doang, nggak cuma size 45 doang, sekalian aja sampai size 47 juga harus bisa pakai sepatunya gitu ya. Ya jadi ini untuk urutan keempat sih ya kalau ngomong sih udah pasti gue kasih ke Brodo, tapi gue kasih alternatif juga nih kalau misalnya di Brodo nggak ada yang kalian suka, ya ada yang lain nih gitu, ada Pete Leather Goods, ada ada banyak deh. Tadi sih gue coba ini, tapi memang banyakan sih nggak ada size 45 gitu ya. Gitu. Itu untuk yang urutan keempat. Urutan ketiga ya, ini adalah satu-satu brand yang udah pasti bakal ada lah di list ini, yaitu sepatu Kompas. Nah, oke, gue tahu apa yang kalian pikirkan, kayak bang sepatu Kompas tuh susah didapetin, bang sepatu Kompas tuh harganya tuh mahal, nggak cocok untuk kantong pelajar. Begini, sepatu Kompas susah didapetin itu tuh kayak an urban legend gitu menurut gue ya. Maksudnya itu udah basi banget gitu. Sepatu Kompas sekarang tuh sudah gampang banget untuk dicari sebenarnya. Kalian tinggal cari aja tokonya sepatu Kompas di Tokopedia, dan itu tuh masih ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kalian beli gitu. Yang paling gampang deh, kalau kalian pengen paling basic aja deh, Kompas Gazelle nih. Ini dia lengkap dari size 37 sampai 45 tuh lengkap semuanya. Stoknya juga masih ada banyak dan pasti bakal mereka update terus-menerus gitu. Jadi jangan terlalu mikirin kayak apa hal atau berita lama tuh menjadi hal yang nakut-nakutin lo sampai sekarang ini gitu, karena ya mereka sudah upscale produksi mereka gitu kan. Jadi ya
buat apa lagi kalian ngomong kayak sepatu Kompas susah banget dicari. Gampang dicari gitu. Asal kalian mau mencarinya aja gitu. Tinggal tulis gitu di Tokopedia. Sesimpel itu sih gitu ya. Ya, jadi untuk sepatu Kompas memang harganya memang mungkin rada mahal dikit ya, 15.000 ke atas, tapi untuk Brodo tadi pun juga harganya udah 500 ribuan. Kalau buat kalian yang pengen cari alternatif sepatu vulkanisir harga lebih murah ya kalian bisa cobain Ventela kan. Ventela kan tadi harganya ada yang 100 ribuan, ada yang 200 ribuan gitu. Tapi ya ini gue sediain sepatu Kompas karena gue memang suka sepatu Kompas, dan menurut gue sih gue juga lihat banyak juga sih orang-orang yang pakai sepatu Kompas di kampus ya, kayak terutama beberapa teman-teman gue yang umurnya masih lebih muda dibandingkan gue, itu mereka banyak ngelihat sepatu Kompas di kampus mereka sih gitu. Ya itu urutan ketiga. Urutan kedua ini adalah Leak. Sepatu Leak ini udah menurut gue sih salah satu sepatu yang legend juga ya dari dulu, dan ini sih adalah salah satu artikel yang paling gue suka. Nah, namanya Leak Arc. Nah, Leak Arc ini adalah sepatu laceless. Ini sepatunya sih bisa dibilang sih kayak bisa bilang running juga ya, sepatu running, sepatu lifestyle gitu. But ini sih menurut gue sih jadi salah satu pilihan yang tepat banget buat kalian yang nggak mau ribet gitu, karena simple, slip on, gak ada tali gitu ya, dan harganya juga masih affordable di angka 500 ribuan. Nah, Leak sih artikel mereka sih banyak banget, kayak legit banyak banget. Kalian mau cari sepatu running tuh mereka ada ya kan, banyak banget ya. Mereka nge-tackle hampir ya nggak semua tapi banyak segmen sih mereka tackle lah, kayak ini bagian sepeda juga ada gitu kan. Terus juga sepatu-sepatu yang sesimpel kayak sepatu lifestyle nih, kayak sepatu-sepatu sneakers skets biasa gitu juga mereka juga produksiin gitu-gitu ya. Jadi untuk Leak sih menurut gue sih salah satu pilihan yang tepat juga buat kalian mencari sepatu yang serba guna kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Harga juga masih oke banget ya, angka 100 ribu sampai 500 ribu kalian sudah bisa membeli sepatu Leak gitu ya. Itu untuk yang urutan kedua. Urutan pertama ini adalah sepatu lokal favorit gue sebenarnya, lebih dibandingkan Kompas, lebih dibandingkan Leak, lebih dibandingkan apapun, dan itu brand adalah Piero. Piero jujur adalah salah satu sepatu terenak yang pernah gue coba. Nggak cuman yang jogger ini gue akuin adalah salah satu siluet paling terkenal. Menurut gue dibandingkan Air Max, gue lebih suka ini malah. Karena seenak itu untuk dipakai, gue suka banget. Ini gue bisa bilang dari pengalaman gue pakai Piero selama 5 tahun lebih, itu sepatu gue masih kinclong sampai sekarang, gak rusak sama sekali. Bener-bener enak banget dipakai, asli. Cushioningnya semua itu benar-benar enak banget, apalagi yang Piero jogger ini ya. Tapi memang gue bingung sekarang Piero kenapa nggak rilis size 45 lagi, itu gue bingung, karena dulu tuh gue dapetin size 45 tuh gampang banget, tapi sekarang tuh mereka kayak nggak rilis lagi, gue bingung gitu loh. Dan mereka tuh juga nggak cuma itu doang yang enak, yang model Arcwave ini juga enak banget, sumpah ini Arcwave itu enak banget. Terus juga yang Alto ya B lah biasa aja. Yang Mojo ini juga enak banget ya, yang model-model kayak sepatu case biasa ini. Dan yang Jorge ini enak banget, ini enak parah sih, kalian harus coba sih kalau misalnya kalian pengen nyobain sepatu yang model case ini enak mampus sih, bener-bener enak banget anjir gitu. Dan untuk Piero sih memang harganya rada mahal ya, di harga 400 ribu, 500 ribu, tetapi gue yakinin kalian kalau lo tuh nggak bakal nyesel, asli lo nggak bakal nyesel, enak banget anjir Piero dah. Nggak cuman Piero yang jogger dong, Ergo ini juga mantap banget, enak banget gila sih. Piero sih the best sih kalau menurut gue gitu ya. Jadi ya mungkin kalau kalian lagi nyari yang sepatu-sepatu sneakers kayak gini ya udah pasti Piero sih gue kasih rekomendasi buat kalian. Harganya murah, affordable, comfortable banget, parah asli gitu. So ya, Piero. Nah, itu untuk urutan pertama gue. Nah, gue juga ada honorable mention. Honorable mention tuh adalah Martin tuh adalah juara harapan, bisa dibilang sih kayak yang seharusnya masuk list tapi enggak gitu. Jawabannya itu adalah Hijack Sandals. Nah, gue tahu Hijack sandal itu setahu gue gini, di kampus gue dulu sandal itu tidak boleh dipakai di dalam kampus. Tetapi kalau dia itu ada bagian belakangnya yang menopang di bagian tumit belakang, itu diperbolehkan. Nah, ya menurut gue sih Hijack kan memang kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian di dalam kelas ya kalian tinggal lepas aja, itu kan bisa dilepas bagian strap belakang gitu. Jadi itu sih dari gue sih. Kalau menurut gue sih Hijack sih udah bener-bener the best in the game sih kalau ngomongin tentang sandal seperti ini. Bisa dibilang kayak model-model kayak sepatu gunung gitu ya, tapi bener-bener enak banget dipakai. Solnya tuh ya, midsole sih mantep parah sih anjir. Dan ya harganya sih walaupun rada mahal, tapi
lo nggak bakal nyesel sih gitu. So I guess that's it. Itu rekomendasi gue untuk top 5 sepatu lokal untuk kalian pergi kampus dengan harga yang affordable, modelnya juga keren-keren, dan menyediakan size yang setidaknya tuh bisa mewakili semua kalangan dari kaki besar, kaki kecil, kaki lebar, kaki sempit, everything that you want. Gue sih berharap sih bisa membantu kalian dengan ya setidaknya memilih sepatu baru kalian lah gitu. So anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.